Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah heteroskedastisitas. Pertemuan yang ketujuh pra UTS. Di sini saya lebih menekankan pada pengaplikasian aplikasi Fuse. Untuk keterangan lebih lanjut bisa kalian baca pada bukunya Pak Agus. Sumber materi yang akan kita pelajari tentang masalah sifat dan konsekuensinya. Yang kedua adalah deteksi heteroskedastisitas. Yang ketiga penyembuhan heteroskedastisitas. Yang pertama, sifat dan konsekuensi. Sifat heteroskedastisitas adalah gangguan. Kalau biasanya kalian lihat menggunakan UI atau standar errornya, error termnya itu dimana besaran E atau U itu akan mempengaruhi suatu model. Semakin besar U atau standar errornya, maka akan berpengaruh layak atau tidaknya suatu model. Yang tidak mempunyai varian yang sama atau tidak samanya varian, simpangan data. Simpangan data ini maksudnya adalah terjadi penyimpangan data di mana ini terjadi pada data cross section. Untuk time series insya Allah aman. Biasanya teman-teman peneliti itu jika menggunakan data cross section biasanya akan terjadi heteroskedastisitas. Kenapa hal itu terjadi? Karena satu, jika observasi data yang dicontohnya atau individu yang dibuat suatu datanya itu berbeda. Contoh, jika seorang peneliti itu akan melakukan penelitian tentang pengaruh belajar kesuksesan anak terhadap belajar. Kita ingat bahwa setiap anak itu memiliki masalahnya masing-masing. Yang pertama, mungkin masalah faktor ekonomi, dia tidak bisa fokus bekerja, tetapi dia juga tidak bisa fokus belajar, tapi juga meluangkan waktunya untuk bekerja. Ada juga anak yang ekonominya pas, tetapi ada masalah keluarga. Atau ada juga memang tingkat kecerdasan otaknya berbeda-beda levelnya. Nah, ini biasanya inilah yang disebut namanya simpangan data. Nah, biasanya akan terjadi heteroskedastisitas. Nah, konsekuensi jika terjadi heteroskedastisitas. Yang pertama, penduga OLS atau ordinary least square atau tingkat derajat terkecilnya ini yang diperoleh tetap memenuhi syarat. Ingat ya, OLS-nya tetap memenuhi syarat heteroskedastisitas. Namun, yang kedua, varian yang diperoleh menjadi tidak efisien atau tidak minimum, artinya cenderung membesar sehingga tidak lagi merupakan varian terkecil. Ingat, OLS itu adalah metode derajat terkecil. Dengan adanya heteroskedastisitas, maka variannya ini akan membesar. Banyak sekali variasinya, macam-macamnya data tersebut. Kecenderungan semakin membesarnya varian tersebut akan mengakibatkan uji hipotesa yang dilakukan juga tidak akan baik atau valid. Pada uji T terhadap koefisien regresi, T hitung diduga terlalu rendah. Kesimpulan tersebut akan semakin jelek jika sampel pengamatan semakin kecil jumlahnya. Kita ketahui bahwa uji T itu untuk menguji bagaimana variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara individu. Dan uji F ini mengetahui bagaimana variabel independen ini berpengaruh terhadap variabel dependennya. Tapi jika nilai T itu kecil dan nilai F-nya itu kecil atau tidak signifikan, ini juga akan berpengaruh terhadap standar error yang dihasilkan. Yang kedua, deteksi heteroskedastisitas. Ada beberapa macam teknik pendeteksian. Yang pertama adalah secara informal, yang kedua metode PAC, yang ketiga metode Gleiser,
Yang keempat adalah metode korelasi Spearman. Yang kelima adalah Goldberg kuantitatif. Yang keenam adalah Berns-Pagan. Yang ketujuh menggunakan uji Waite. Nah, di sini saya akan menggunakan uji Waite. Nah, untuk teknik penyembuhannya silakan kalian pelajari dalam bukunya Agus. Saya lebih ke aplikatifnya. Yang ketiga kita akan menggunakan uji Waite menggunakan Fuse. Ya. Ini adalah hasil estimasi. Ini adalah hasil estimasi dari hasil pertemuan yang keenam. Nah, di sini kita lihat bahwa F statistik dan observasi R-square-nya lebih besar daripada 5% atau significant level yang kita gunakan. Biasanya untuk heterokedastisitas ini menggunakan significant level 1%, bukan 5%. Karena nilainya lebih besar dari 5%, maka dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas. Ingat, data time series biasanya tidak akan terjadi heterokedastisitas, tapi cenderung pada menggunakan data cross section. Selanjutnya kita menggunakan aplikasi Fuse, bagaimana kita melakukan uji heterokedastisitas menggunakan Fuse dan menggunakan uji Waite. Impor ya, datanya impor. Nah, kita menggunakan data pertemuan 6. Next, finish, yes or no, enggak apa-apa, enggak masalah. Seperti biasa kita quick estimation question Y spasi C spasi X2 spasi X3. Oke. Nah, maka kan keluar hasil estimasinya. Setelah itu kita klik view residual diagnostik, heterokedastisitas tes. Ya, kita pilih Waite, silakan centang include atau kalian abaikan saja, klik OK. Maka inilah hasilnya. Nah, berarti diketahui bahwa hasil dari pertemuan ke-6 itu tidak terjadi heterokedastisitas. Bagaimana Pak jika terjadi heterokedastisitas? Ya terus diperbaiki. Nah, datanya bisa menggunakan treatment dalam bukunya Agus. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.